Penurunan kepercayaan pasar mencerminkan ketidakpastian yang meningkat. Berawal dari anggaran yang sangat ketat, Presiden Prabowo bersikeras meluncurkan kebijakan andalannya yang mahal, yakni program makanan bergizi gratis, bersama Danantara dan program utama lainnya, seperti Lumbung Pangan Nasional, pemeriksaan kesehatan gratis, dan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah membebani anggaran secara signifikan. Balasan dendam Amerika Serikat ke Indonesia mulai terasa secara ekonomi. Ini terjadi lewat gelombang tarif impor Amerika Serikat yang mulai berlaku pada Rabu, tanggal 9 April tahun 2025, yang mengalami kenaikan hingga 32%. Presiden Donald Trump mengakui banyak negara yang saat ini memohon padanya agar tarif tersebut dihapuskan atau dikurangi. We have many countries that are coming to negotiate deals with us, and they're going to be fair deals, and in certain cases they're going to be paying substantial tariffs. Dampaknya sangat signifikan bagi pengusaha Indonesia yang produknya dijual ke pasar negeri Paman Sam tersebut. Kepada KBA News TV di Jakarta baru-baru ini, Ruli Pisa, seorang eksportir kelapa bulat, mengaku kenaikan tarif impor Amerika ini sebenarnya terasa sejak Trump kembali resmi memimpin Amerika sejak Januari tahun 2025, walaupun kenaikannya tak sebesar sekarang ini. Menurut Ruli, yang sentra perkebunan kelapanya berada di Provinsi Kalimantan Barat, kenaikan ini apalagi mencapai 32%. Sangat memukul telak usahanya dan juga sesama pengusaha produk serupa. Naiknya tarif impor ini sangat berat karena biaya untuk operasional dan produksi kelapa bulat mentah sangat berat pasca pulihnya perekonomian nasional dari pandemi COVID-19 pada 2022. Ibarat orang yang mulai menggerakkan kakinya setelah sebelumnya terseok-seok melangkah, maka kenaikan tarif dari Amerika ini mengakibatkan terpaksa dilakukan banyak PHK di usaha-usaha tersebut. Tak banyak yang juga dilakukan pemerintah. Paling tidak, Ruli bersama rekan-rekannya yang juga duduk di jajaran Kadin mengaku pihaknya kurang mendapat respons ketika berulang kali menyampaikan permasalahan tersebut ke kementerian-kementerian terkait. Sementara itu, dilansir KBA News dari Asia Link, Selasa, tanggal 8 April tahun 2025, sebenarnya ada peluang bagi Indonesia menghadapi dampak kenaikan tarif Trump tersebut. Ini dinyatakan oleh Haryanto Apatunru, Koordinator Keterlibatan Kebijakan ANU Indonesia Project Canberra, dan Ketua Pusat Studi Kebijakan Indonesia di Jakarta. Hanya saja, hal itu akan memerlukan reformasi domestik yang berani, seperti yang pernah dilakukan Indonesia sebagai respons terhadap keadaan darurat ekonomi sebelumnya. Memang, selama 6 bulan Presiden Prabowo Subianto menjabat, perekonomian tumbuh sedikit lebih cepat pada kuartal terakhir tahun 2024 ketimbang kuartal sebelumnya. Data ekonomi makro untuk kuartal pertama tahun ini belum keluar, tetapi ada pesimisme bahwa tidak ada peningkatan signifikan terkait pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat bahwa inflasi telah berada di bawah target Bank Indonesia, dan konsumsi serta investasi masih lesu. Perekonomian global juga tidak membantu, bahkan mungkin menyeret ekonomi lebih jauh ke bawah, terutama setelah serangan Presiden Trump terhadap perdagangan dunia dengan tarif selangit terhadap mitra dagang AS termasuk Indonesia. Penting untuk tidak menyalahkan faktor eksternal saja. Bagaimanapun, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan negara tetangga lainnya, sentimen pasar telah tumbuh lebih negatif baru-baru ini. Rupiah telah jatuh ke level terendah terhadap dolar Amerika sejak krisis keuangan Asia, menjadikannya salah satu mata uang dengan kinerja terburuk. Indeks pasar saham juga sangat fluktuatif, terutama setelah pemerintah pada Februari tahun 2025 meluncurkan Danantara, sebuah perusahaan induk super perusahaan milik negara dan lembaga manajemen investasi, karena calon investor mempertanyakan struktur tata kelolanya. Penurunan kepercayaan pasar mencerminkan ketidakpastian yang meningkat. Berawal dari anggaran yang sangat ketat, Presiden Prabowo bersikeras meluncurkan kebijakan andalannya yang mahal, yakni program makanan bergizi gratis, bersama Danantara dan program utama lainnya, seperti Lumbung Pangan Nasional, pemeriksaan kesehatan gratis, dan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah membebani anggaran secara signifikan. Sayangnya, pemerintah gagal mencapai target penerimaan pajak pada 2024, sehingga pengelolaan fiskal menjadi semakin menantang. Semua ini, ditambah dengan kurangnya kredibilitas Danantara, telah memicu skeptisisme pasar.
Sekarang, semua mata tertuju pada tarif Trump. Menurut daftar yang dirilis oleh Gedung Putih, Indonesia akan dikenai tarif sebesar 32% di atas tarif umum 10% yang diterapkan untuk semua negara. Hal ini sebagai tindakan timbal balik atas pembatasan Indonesia terhadap perdagangan Amerika, termasuk soal dugaan hambatan perdagangan dan manipulasi mata uang yang menurut Gedung Putih. Ini secara kolektif setara dengan tarif sebesar 64%. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Going to make it wealthy, good and wealthy. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steelworkers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen, we have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. We had an American dream that you don't hear so much about. You did 4 years ago, and you are now, but you don't too often, and for many years and decades even, you didn't hear too much about. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. Meskipun rumus tersebut tidak masuk akal, toh tarif Trump telah menyebabkan kepanikan di antara mitra dagang Amerika. Presiden Prabowo memerintahkan kabinetnya untuk mengambil tindakan. Sebagai respons terhadap tarif tersebut, seperti menyederhanakan regulasi bisnis dan melonggarkan hambatan non-tarif. Pemerintah juga mengimbau negara-negara ASEAN lainnya untuk berkoordinasi dalam menanggapinya. Tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara-saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah. Di mana-mana, ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir, perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan, juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada beberapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. Setidaknya, ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ekspor Indonesia ke AS mencapai sekitar 9% dari total ekspor Indonesia ke dunia. Bandingkan dengan pasar Tiongkok, di mana Indonesia mengirimkan 25% ekspornya. Namun, karena Tiongkok merupakan salah satu target utama kebijakan perdagangan Amerika, maka Indonesia mungkin juga harus menghadapi dampak tingkat kedua, yakni dampak dari melambatnya ekspor Tiongkok ke Amerika. Dampak tingkat kedua ini dapat berupa ekspor dan investasi yang dialihkan ke Indonesia. Namun, jika ekonomi Tiongkok secara keseluruhan melambat, hal itu juga dapat mengurangi permintaan ekspor Indonesia. Kedua,
Ada beberapa kebenaran dalam daftar hambatan perdagangan AS yang diberlakukan oleh Indonesia. Sebab, banyak penelitian telah menunjukkan peningkatan proteksionisme di Indonesia. Dan bagaimana kebijakan proteksionis seperti kontrol ekspor mineral untuk mendorong pemrosesan hilir, dan persyaratan konten lokal dapat menjadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. Misalnya, kasus perusahaan telepon pintar Apple yang batal berinvestasi di Indonesia gegara persyaratan konten lokal tersebut. Terlepas dari apa yang dituntut Trump dari Indonesia, reformasi domestik di bidang-bidang ini telah lama tertunda. Menghapuskan pembatasan akses perusahaan Indonesia terhadap input impor berkualitas tinggi dan meningkatkan logistik dan konektivitas akan mengurangi hambatan perdagangan secara signifikan. Ketiga, kebijakan Trump ini justru menciptakan peluang bagi Indonesia, sebab akan terjadi kalibrasi ulang besar-besaran arus perdagangan dan investasi di seluruh dunia menyusul tarif Trump ini. Investor tidak akan menunggu hingga pemerintah mencapai kesepakatan karena mereka tidak ingin uang mereka terbengkalai. Negara-negara dengan iklim investasi terbaik dan tenaga kerja paling kompetitif diperkirakan akan menjadi pihak yang diuntungkan dari pengalihan investasi. Dalam hal ini, seruan Prabowo untuk menyederhanakan regulasi dan melonggarkan berbagai pembatasan merupakan langkah ke arah yang benar. Yang sama pentingnya adalah memfasilitasi akses bisnis ke pasar lain, atau setidaknya tidak menghalanginya. Ekspor utama Indonesia ke AS meliputi mesin dan peralatan listrik, garmen, dan alas kaki. Bisa dibilang, dua yang terakhir dapat dengan mudah beralih ke negara lain. Barang-barang tersebut juga lebih padat karya yang mencerminkan keunggulan komparatif Indonesia. Di sektor lain, seperti mesin dan peralatan listrik, perusahaan Indonesia akan menuai manfaat perdagangan jika mereka terlibat dalam jaringan produksi global. Also the opportunity to discover new leads, to talk to people that we usually don't talk, and to showcase our solution. Kemudian mungkin di masa depan bisa saya gunakan sebagai alternatif dari komponen-komponen yang selama ini saya gunakan. Jadi biar komponennya nggak itu mulu kali ya. Penting untuk memperkuat hubungan dengan pasar di luar AS, dan terakhir, penting untuk tidak melupakan tujuan pembangunan yang lebih luas, yakni mempercepat pertumbuhan untuk memberantas kemiskinan. Menangani tarif Trump hanyalah sebagian kecil dari tujuan ini, yaitu melalui perbaikan kebijakan perdagangan. Diperlukan kebijakan pelengkap lainnya. Namun, apa yang terjadi di AS dapat menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di sana, dan dengan demikian maka suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini dapat memicu peningkatan arus keluar modal dari negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sayangnya, instrumen kebijakan terbatas. Kebijakan fiskal dibatasi secara signifikan, sementara kebijakan moneter memiliki keterbatasannya sendiri. Lebih jauh, keterlibatan Bank Indonesia dalam program perumahan terjangkau telah mengundang pertanyaan tentang independensinya. Dengan hambatan-hambatan terhadap kebijakan perdagangan, fiskal, dan moneter ini, Indonesia dihadapkan pada reformasi struktural yang kembali ke deregulasi lebih lanjut, perbaikan iklim investasi, dan tata kelola yang lebih baik. Harus diakui, Indonesia mengalami pertumbuhan yang lesu setelah jatuhnya harga minyak pada medio 1980-an. Sebagai tanggapan, pemerintah meluncurkan serangkaian langkah deregulasi yang berani sebagai bagian dari program reformasi struktural. Hal ini berhasil mengubah orientasi ekonomi, dan mungkin kini waktunya untuk mengambil strategi yang sama. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan. Untuk kita tenang, kita punya kekuatan.